Ustadz Bapak Cahyono Pendi, yang saya hormati Bapak Sesepuh Pembina Paguyuban Bakti Alam, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta anggota Paguyuban Bakti Alam yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan di dalam acara rutin tahun bersama di rumah beliau Bapak Cahyono Pendi dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana merupakan imam dan pemimpin sekaligus sumber inspirasi kita dalam banyak hal, tidak hanya soal hubungan kita kepada Sang Kholik atau Sang Pencipta, tetapi bagaimana juga memberi suri teladan kepada kita tentang bagaimana menghadapi berbagai realitas kehidupan melalui banyak contoh-contoh yang beliau berikan kepada kita. Tentunya sangat-sangat menginspirasi kita semua. Saya sendiri terkadang jujur seringkali dalam beberapa hal ketika menghadapi sesuatu seringkali membuka kembali biografi atau sirah nabawiyah, karena di sana banyak sumber inspirasi yang luar biasa bagi saya pribadi untuk dijadikan contoh dan suri teladan. Selamat datang juga untuk Pak Mas Heru yang pada malam hari ini ikut bergabung, atau sudah pernah? Belum, baru ini ya, baru ini. Jadi ada yang bilang orang lama, soalnya aku mikir kapan ya kayaknya baru itu. Nah sebenarnya ini ketuanya itu ketua de faktonya itu ini Mas Aris. Tapi saya dipaksa jadi ketua, padahal saya jauh lebih muda. Mungkin ben urunannya paling akeh. Kayaknya. Soalnya beliau itu kan emang pandangannya, visinya jauh ke depan. Ya alhamdulillah, sekarang sudah yang ke berapa ya dan tahlil ini? Itu lekor. 12. Jika 12 berarti praktis sudah 1 tahun paguyuban ini berjalan. Dan alhamdulillah kita sudah lumayan banyak menghimpun dana dari anggota tentunya yang memang memiliki kelonggaran sendiri. Berapa? 12. Oke, alhamdulillah udah setahun kita masih tetap bisa eksis dan memberi banyak kontribusi sosial keagamaan untuk wilayah kita atau desa kita yang tercinta ini. Kalau saya pribadi itu punya pemikiran kayak gini. Nyuwun sewu kalau untuk nyumbang yang duafa, tua, jompo atau anak yatim itu bagus. Akan tetapi kalau bisa ada bagian kita alokasikan, ini wacana lah, pemikiran saya pribadi, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Kalau bisa itu ada sebagian kita alokasikan untuk penguatan daripada organisasi atau paguyuban ini sendiri, yang mana misalkan itu teknisnya contoh misalkan Mas Agus besok mau bikin rumah, kita ambilkan dari kas 1 juta misal untuk beli cat misalkan. Nah nanti kita bareng-bareng gotong royong di situ, kerja bareng, medang bareng, ngobrol bareng, sing biasa dibully ya siap-siap dibully, kira-kira gitu. Nah itu akan menurut saya membangun semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat sosial untuk kemudian memberi efek positif, minimal dari dalam anggota ini sendiri ikut merasakan manfaat daripada adanya paguyuban ini. Atau misalkan yang terkait musibah, misalkan mohon maaf
misalkan ada yang sakit, kita juga bisa memberikan santunan ke anggota daripada paguyuban ini. Karena menurut saya itu penting untuk menguatkan ikatan emosional kita satu sama lain, menguatkan struktur organisasi ini, dan juga memberikan spirit sekaligus inspirasi bagi yang misalkan di luar, bahwa kita ini melakukan sesuatu memang ada manfaatnya real untuk kita bersama. Memang pada hakikatnya orang tuh untuk melakukan sesuatu, kalau dari sudut pandang filsafat egosentrisme, orang tuh nggak akan melakukan sesuatu yang ranahnya sosial kalau dia tidak mendapatkan sesuatu. Jadi orang cenderung mencari sesuatu atau melakukan sesuatu berdasarkan saya melakukan apa dan dapat apa. If I do something, what can I give? Kira-kira kayak gitu. Jadi gue sih bisa menang. Nah, nanti Prof Nur yang menerjemahkan. Bisa juga kayak gitu. Jadi menurut hemat pandangan saya itu, kita dari kegiatan yang seperti ini itu bisa juga memberikan kontribusi yang langsung kepada masyarakat kita, kepada negara kita. Ini saya bicara dari sudut pandang histori ya, dari sudut pandang sejarah. Kita misalkan belajar dari Korea Selatan. Korea Selatan yang kita kenal sekarang tuh, kalau misalkan saya bisnis rambut ya, di Purbalingga itu ada Suchang, Hansi, macam-macam pabrik rambut itu karyawannya ribuan orang sini, tapi ownernya, direkturnya, manajernya orang Korea. Itu banyak sekali pabrik besar-besar. Di Sukabumi juga sama, itu dari Korea. Itu di industri yang saya tahu saja. Kemudian kalau di Jakarta, tepatnya di daerah Kelapa Gading, kalau saya ke Jakarta kadang ketemu teman-teman yang ekspatriat dari Korea itu, kadang saya diajak makan ke restoran, ketemu di sana banyak sekali orang Korea di sini. Itu ada yang punya perusahaan garmen, ada yang punya perusahaan elektronik, ada yang jadi divisi marketingnya PT Samsung. Nah itu contoh negara sukses itu mengimpor kapital atau investasi. Nah kita ke Korea, orang kita di Korea jauh jadi kuli bangunan, tenaga teknis di pabrik otomotif dan sebagainya. Jadi hari-hari ini kita melihat fakta bahwa Korea begitu hebat dari segi ekonomi, begitu dikdaya. Tetapi ketika kita melihat sejarah mundur kira-kira 60 atau 70 tahun yang lalu, Korea itu sangat miskin, sangat miskin. Korea itu merdeka itu lebih cepat dari kita 2 hari. Tanggal 17 Agustus 1945 merdeka dari penjajahan daripada bangsa Jepang. Kemudian setelah itu Korea itu terlibat perang saudara karena ada 2 kubu pertentangan yang mana dari segi ideologi politik dan ekonomi itu berbeda, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Utara lebih condong ke marxisme atau komunisme, Korea Selatan lebih condong ke kapitalisme dan demokrasi. Nah, dalam rentang waktu itu mereka selalu berperang. Namanya orang berperang itu kan habis tenaga, energi, pikiran dan biaya, sehingga negaranya jatuh miskin dan semiskin-miskinnya. Maka saat itu negara Korea Selatan itu begitu miskin, saking miskinnya mereka kelaparan. Dan ketika itu kemudian oleh Jenderal Park Chung-hee itu dikudeta pemerintahnya karena para politikus itu dianggap tidak becus mengelola negara. Kemudian setelah itu ekonomi Korea itu perlahan-lahan bangkit dan sampai jaya seperti yang kita lihat sekarang. Makanya kalau ada orang Korea di sini pasti orang kaya. Nah tapi ada bagusnya nih, mata-mata nih sipit kadang-kala wong tanyo, kayak aku dibilang Korea itu. Itu fakta. Nah
kembali ke sejarah Korea, saudara-saudara sekalian. Di Korea itu setelah Jenderal Park Chung-hee itu melakukan kudeta, kemudian melakukan reformasi politik, hukum, dan pemerintahan, termasuk di dalamnya meletakkan fondasi ekonomi, itu ada suatu gerakan namanya Gerakan Semaul Undong. Gerakan Semaul Undong itu salah satu basisnya adalah menggerakkan swadaya masyarakat. Jadi setiap desa itu ada cabang-cabangnya program Semaul Undong, kemudian dipilih pemimpinnya. Pemimpinnya itu yang mengordinir masyarakat untuk satu, menghimpun kesadaran masyarakat secara kolektif, kemudian yang kedua menghimpun dana, yang ketiga itu menyusunkan program. Nah, gerakan itu bukan gerakan dari pemerintah, terus pemerintah kayak sekarang ini dana DD 1M, ini dana apa satunya DD apa Bu? DD ya, dana desa sekian. Enggak, murni gerakan swadaya masyarakat. Seperti kita ini, orang-orang yang dianggap kaya nanti dibangun kesadarannya seperti ini, ikut iuran. Ya gampangannya kita ada yang minimal 20, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 1 juta dan tetapi karena anggotanya banyak, kemudian dapat menghimpun dana banyak. Nah, dalam pelaksanaannya dana itu dilaksanakan secara gotong royong oleh anggota untuk bikin jembatan, bikin sekolah, bikin atap rumah warga-warga yang rusak. Banyak hal lah dibangun oleh gerakan itu, sehingga gerakan itu benar-benar fenomenal. Sehingga pada saat tahun 1970 kemudian Bank Dunia itu mengucurkan dana ke pemerintah Korea Selatan oleh Presiden Park Chung-hee. Kemudian dana itu diberikan semen, kemudian dibagi setiap desa itu, kalau saya nggak salah ingat, 335 sak pada saat itu. Tetapi itu hanya modal dasar, kemudian ditambah swadaya masyarakat dalam pelaksanaannya itu, tenaganya juga dilakukan swadaya oleh masyarakat. Sebenarnya mirip-mirip kayak kita dulu PNPM ya, Bu. Dulu PNPM, kebetulan saya di Banjarmulia itu ketua KSM, KSM swadaya masyarakat. Dan saya memang juga menggalang swadaya masyarakat, ikut iuran, murni dana dari masyarakat, murni tenaga dari masyarakat. Tetapi dana dari pemerintah itu juga lumayan besar, dan PNPM itu juga dapat bantuan dari Bank Dunia. Akan tetapi kan kita nggak bisa selamanya itu hidup mengandalkan kebijakan pemerintah, mengandalkan kebijakan negara. Wah, ini jalan rusak, ini fasilitas gini, ini begini, tapi pemerintah picek, kadang-kadang RT-nya dipicek-picek, iya gitu. Saya itu senang orang mau berani kritik pemerintah, tetapi saya lebih senang orang yang mau mengkritik pemerintah tapi mau melakukan sesuatu untuk masyarakat kita dan untuk negara kita. Nah, orang kritik tok gampang, nek maido tok saya rasa gampang. Pegawai paling gampang itu tukang maido, tapi what can I do, ya kan? Apa yang bisa kamu lakukan tuh? Nek orang iso melakukan sesuatu yang ngomong tok gampang gitu. Nah, mudah-mudahan kita dari gerakan kegiatan semacam ini nanti ke depan efeknya bisa lebih luas lah. Tidak hanya sekedar bagi-bagi santunan itu, ya itu bagus, tetapi kita pengen coba kita berpikir yang lebih produktif apa. Kalau memberi itu kan konsumtif ya, tapi kalau bisa kita yang produktif, membangun sesuatu gitu. Kayak kemarin wacana bikin madrasah, misalnya kita bisa matangkan bareng-bareng, mohon bimbingan para tokoh, para senior, bikin patung Jenderal Sudirman. Nah, itu wacana kan. Nah, teknisnya bagaimana kan kita perlu diskusikan ini bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan kisah dari gerakan sosial kemasyarakatan seperti Semaul Undong di Korea itu bisa kita
tirulah minimal dalam skup kita ini yang kecil dan bisa memberikan efek yang nyata untuk sumbangsi kita. Karena kembali lagi kita hidup juga tidak semata-mata nyari makan lah menurut saya itu kan. Tapi selama kita hidup kan kita juga pengen kita melakukan sesuatu untuk kemaslahatan umum. Nah itu juga ilham daripada nama Pak Tihalan. Itu menurut pemikiran saya. Nah, misalkan itu kan ke depan bisa terrealisasi, saya rasa bagus sekali. Bodoli bangun rumah dilalak tengah jalan, wis masang bata urung di plester, kita urunan kerja bakti bareng. Akhirnya kan nyatalah manfaatnya. Nah, itu monggo nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Barangkali nek ngomong secara langsung kayak saya kan kadang-kala nggak mau, enaknya ngomong apa santai apa mana kayak putu, nyekelimnya kayak nyekelibom. Itu nyekelimnya kayak nyekelimas tuh, seneng dinikmati itu. Nah kemudian juga yang kedua, pemikiran dan wacana saya ini kalau disetujui, walaupun saya didaulat jadi ketua ya dari awal atau diminta jadi ketua ini, tapi saya tidak mau apa yang saya katakan itu harus seperti itu. Enggak, kita diskusi, kita musyawarah. Ke depan saya ingin itu, misalkan saya kenal di desa sebelah atau desa yang kira-kira orangnya punya jiwa sosial, syukur-syukur punya usaha, kita rekrut, kita ajak untuk bareng-bareng. Nanti tentunya jadwal tahlilan juga bisa kita bagi di tempat mereka atau di luar negara. Karena saya rasa itu akan menambah kekuatan kita. Kalau semakin banyak pelaku usaha kan ya bisa diharapkan lah. Makanya Mas Agus biyen kerja nang aku, saya gitu di pengusaha beras. Itu kan bukan biyen urunane 50, saya kira 100. Iya, saya dukung. Kenapa saya dukung? Lah nek kerja sampean gajinya UMR 2 juta misalkan ya, maksimal 18. Tahun depan ketika naik 50 atau 100, inflasi itu 5%. Tahun berikutnya lagi inflasi lagi. Jadi kenaikan gaji itu tetap directly dengan standar upah suatu daerah. Benar ya Pak Sindar? Jadi kenaikan pendapatan ini orang kerja itu semu, dalam arti kata semu itu butuhku saya beras 8.000, nisok mesti 8.500 atau 9.000. Tapi nek usaha saya Mas Ramu penghasilannya 2 juta, sedina nimbang pisan, sebulan untungnya 3 juta, bulan ngarep sedina nimbang yang telu, untungnya jadi 6 juta. Bulan ngarep maning untungnya jadi 1 juta, bulan ngarep maning 2 juta. Kan gitu orang usaha. Memang kadang-kala nyungsah orang usaha, tapi itu satu tantangan. Saya sendiri kemarin ya usaha khususnya ternak juga ngalami hal-hal semacam itu. Makanya jenengan kalau di ATV ada telur kok murah, daging murah, hancur lebur, emang hancur lebur. Tapi itu biasa, harus saya nikmati, namanya hidup. Nah enak terus bosnya kelalen. Kadang-kala kan perlu seperti itu. Saya pikir kayak gitu. Dan dengan keadaan orang usaha ada sulitnya, ada susahnya, juga mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengerti dan memahami seni bertahan. Itulah pentingnya efisiensi. Makanya saya pengen berburu sama efisiensi. Tapi kayaknya ya susah juga ditiru. Mau traktor kopi batir itu efisiensi total ya. Kuliah itu jurusan fakultas ekonomi apa, tapi luar biasa. Kayak gitu. Jadi misalkan nanti bisa kita nambah keanggotaan dari luar desa, kan bisa juga menambah kekuatan kita, dan kegiatan kita juga tentunya lebih tersupport lah dengan banyaknya anggota, nambah konco, nambah sedulur, nambah rezeki. Iya, karena
orang yang percaya juga the power of silaturahmi. Betul, betul. Saya rasakan juga. Orang bisnis itu kan jaringannya harus luas. Ojo dumen yang bisa atur si A, doke bisa atur si A, si B, terus mandek, jangan. Walaupun orang nggak beli, itu kita harus deketin, ngobrol, lama-lama oh kita tahu. Banyaknya informasi itu memberi kita banyak peluang. Banyaknya informasi itu memberi kita banyak pilihan juga. Oh nangganya lagi lesu pembeli ini bisa tawakno liyone. Ya. Kecuali sing usahane duit teko dewek kaya Om Karso. Hampir kan itu susah ditiru. Kayak aku harus gesit, harus fleksibel. Kelihatannya iya aku HP-nan, sampai HP-nan main game. Aku HP-nan padahal iki tagihan iki laporan iki kudu ge jawab ngene. Tangi turu ribuan WA itu harus saya selesaikan satu persatu. Harus saya itu kayak gitu. Nah inti kata mungkin dua hal itu yang ingin saya sampaikan untuk menjadi bahan kajian dan pemikiran kita bersama. Semoga memberi manfaat untuk kita bersama tentunya. Apabila itu terwujud, saya yakin akan dapat menguatkan paguyuban kita dari segi keanggotaan, karena setiap anggota merasa mendapatkan manfaat langsung. Yang kedua, kita juga bisa menunjukkan bahwa kita bisa memberi kontribusi yang produktif, bukan semata-mata yang konsumtif. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan silaturahmi, meningkatkan komunikasi juga, daripada ketemu ngobrol dongeng. Kadang-kadang ada tujuan, ada temanya bingung loh, aku mau ngobrol apa kadang jujur. Tapi yo hari mulai Om Jody lagi ada tujuannya, jadi enak, semangat juga. Walaupun senggang kadang meh jodolan hari putu lah tujuannya izin juga iya, terus ngobrol apa bingung kadang. Suara wedang ya. Bisa pas kan. Ya kalau bisa ditanggapi, monggo ditanggapi Pak, minimal dari Pak Aris dulu, Pak Wakil, karena saya tahu kapasitas beliau juga seorang pemikir. Atau kalau misalkan buat santai-santai aja ya nanti bisa istilahnya habis acara atau gimana.